jadi hari ini saya akan membuat video tentang gerakan kontra reformasi. Sangat menarik bukan? Jadi mari langsung saja kita simak. Dr. Luther. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu kontra-reformasi. Kontra-reformasi juga disebut reformasi Katolik dari 1545 hingga sekitar 1700 adalah tanggapan gereja Katolik terhadap reformasi Protestan dari 1517 hingga 1648. Sebagian besar orang percaya bahwa reformasi ini dimulai dengan Konsili Trente pada tahun 1545 hingga berakhirnya Perang Turki Raya pada tahun 1699. Tetapi beberapa pakar berpendapat bahwa reformasi ini berlanjut setelah konsili itu dan terus berlanjut hingga saat ini. Upaya untuk memperbaiki tuduhan penyalahgunaan dan kesalahan di gereja sudah ada sebelum reformasi Protestan. Namun mereka tidak pernah berhasil sebanyak upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang reformasi. Gereja abad pertengahan dengan cepat menghadapi tantangan terhadap otoritasnya, meskipun beberapa anggota yang bekerja secara rutin mendorong reformasi tanpa mengalami kekerasan. Gereja tidak pernah beralih dari upaya duniawi ke masalah rohani. Ketika Martin Luther mulai pada tahun 1483 sampai 1546 memulai reformasi pada tahun 1517. Gereja mencoba menyembunyikannya seperti yang telah dilakukannya terhadap para reformi sebelumnya. Namun dia tidak dapat melakukannya karena ada dukungan luas dari mesin cetak. Philip Melanchthon, tangan kanan Luther dari 1497 sampai 1560, menulis pengakuan iman Augsburg pada tahun 1530 yang ditentang pada tahun yang sama oleh pengakuan iman Katolik yang dikenal sebagai Confutatio Augustana. Beberapa sarjana percaya bahwa ini adalah awal kontra-reformasi. Confutatio Augustana mengklarifikasi posisi gereja tentang berbagai topik dan menyatakan bahwa reformasi Protestan adalah ajaran sesat. Penegakan konsep kebenaran objektif dan hakiki adalah fokus utama kaum anti-reformasi. Setelah menjadi jelas bahwa gerakan baru itu tidak akan berhenti begitu saja, Paus Paulus II yang menjabat dari tahun 1534 hingga 1549 mengadakan Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563. Tujuan konsili ini adalah untuk menegaskan kebenaran gereja dan mereformasi kesalahan dan penyalahgunaan. Selama Konsili Trente dan setelahnya, pemerintah Katolik memperbaiki penjualan indulgensi, meningkatkan pendidikan pendeta, menetapkan aturan baru untuk ordo monastik, dan memperkenalkan doktrin yang sangat penting tentang bagaimana seni, musik, dan arsitektur digunakan dalam ibadah. Mereka berusaha untuk mengembalikan gereja ke tempatnya yang dahulu. Terutama ia berusaha untuk menempatkan dirinya sendiri dan penganutnya di atas ajaran dan praktik sekte Protestan. Meskipun demikian, konsep kebenaran objektif dan hakiki adalah titik utama penentangan terhadap reformasi. Katolik pertama kali menentang aktivitisme Martin Luther dengan mengatakan bahwa jika siapapun yang dapat membaca Alkitab dapat mengklaim mengetahui kebenaran, maka tidak ada kebenaran, hanya pendapat, hanya interpretasi.
Setiap individu atau kelompok orang dengan pikiran yang sama dapat secara eksklusif mengklaim kebenaran untuk diri mereka sendiri tanpa adanya otoritas spiritual yang kuat dan sentral yang dapat membedakan kebenaran dari ketidakbenaran. Argumentasi ini terbukti menjadi prediksi karena inilah yang terjadi sebelum dan setelah reformasi Protestan, dan ini masih terjadi hingga hari ini. Sementara gereja abad pertengahan dan reformasi gereja abad pertengahan dianggap sebagai satu-satunya otoritas spiritual yang sah bagi umat Kristen. Mereka yang mengklaim bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya penengah kebenaran berbagai masalah sosial dan budaya sebagai bukti dari klaim kontra reformasi bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya penengah kebenaran spiritual. Sebagaimana tercantum dalam Matius pasal 16 ayat 18-19, untuk melaksanakan tugas ilahinya, hierarki telah dibentuk dengan paus bertindak sebagai kepala gereja, diikuti oleh kardinal yang berfungsi sebagai penasihat dan administrator, uskup dan uskup agung yang bertanggung jawab atas wilayah atau katedral tertentu, pendeta yang bertanggung jawab atas desa dan paroki, dan ordo monastik. Meskipun awalnya didirikan untuk membantu misi gereja untuk menyelamatkan jiwa, hierarki ini telah hancur karena terlibat dalam politik dan memperoleh kekuasaan. Pada abad ke-8, dokumen gereja seperti The Donation of Constantine mengatakan bahwa gereja memiliki kekuasaan atas raja. Pada awal abad ke-14, Unam Sanctam dikeluarkan yang menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja dan bahwa setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, harus tunduk kepada Paus, yang merupakan wakil Tuhan di dunia. Dekrit Paus dikeluarkan dalam bahasa Latin yang diajarkan kepada masyarakat dan ke seluruh hierarki, tetapi karena mereka tidak mengerti bahasa Latin, sebagian besar orang Eropa tidak merasakan hubungan pribadi dengan ini, atau dengan Alkitab, doa, atau kebaktian. Para pendeta, uskup, kardinal, dan paus yang kurang berpendidikan memperburuk jarak antara hierarki gereja dan jemaat. Orang-orang ini lebih tertarik pada kepuasan pribadi mereka daripada mempromosikan ajaran Kristen. Seperti yang digambarkan dalam kitab Kisah Para Rasul, kaum Paulisian mendorong kembalinya kesederhanaan pesan Injil dan kekristenan awal pada abad ke-7, tetapi mereka dianiaya oleh gereja dan akhirnya dibasmi pada abad ke-9. Yang lain mengikuti, juga dikutuk. Ini termasuk John Wycliffe dan Jan Hus. Tetapi ada yang lain yang berpartisipasi dalam reformasi gereja, seperti Sarjana dan pendeta Lorenzo Valla, yang menunjukkan bahwa donasi Konstantinus adalah penipuan dan tidak memiliki otoritas Alkitabiah atau Desiderius Erasmus. Teolog Humania, sarjana dan pendeta yang luar biasa. Luther dan Zwingli tidak mengatasi perbedaan antara umat dan otoritas gereja dan tidak mencegah pendeta atau kebijakan resmi yang mengancam keselamatan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Di antaranya adalah penjualan indulgensi, surat perintah yang menjanjikan untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di api penyucian setelah kematian yang menghasilkan banyak uang bagi gereja. Martin Luther menulis 95 tesisnya pada tahun 1517 yang mendorong reformasi Protestan di seluruh Eropa. Pada tahun 1539, Ignatius Loyola mendapat persetujuan Paus Paulus III untuk mendirikan Serikat Yesus atau Jesuit dengan struktur militer untuk melawan reformasi dan mempertahankan kekuasaan gereja Katolik. Loyola menekankan bahwa hanya gereja yang bisa menafsirkan kitab suci, mengutamakan tradisi Katolik, dan menanggapi klaim Martin Luther tentang iman saja, dengan mendirikan seminari untuk mendidik pendeta dalam ajaran gereja. Meskipun ada kritik terhadap hierarki gereja, Katolik mengakui tokoh mistik seperti Santa Teresia dari Avila sebagai sah, meskipun klaim pribadi mereka mirip dengan ajaran reformasi. Misionaris Yesuit terus menyebarkan ajaran Katolik hingga Liga Suci mengalahkan Kekaisaran Ottoman pada 1699, mengakhiri konflik agama yang berlangsung lebih dari 100 tahun. Namun beberapa berpendapat bahwa kontra-reformasi
reformasi terus berlanjut dalam merespon ajaran sesat yang terus berkembang. Oke teman-teman semua, sekian dari video saya. Semoga dari video ini kita bisa mengambil pelajaran, manfaat, dan juga kita bisa mengambil makna dari video ini tentang bagaimana gerakan kontra reformasi. Sekian dari video saya, sampai jumpa dan terima kasih.